mulai mengajar mata kuliah entrepreneur itu, saya menemukan banyak sekali salah prasangka gitu ya, salah duga. Sebetulnya yang dimaksud entrepreneur itu adalah etos kerja. Kalau bahasa Indonesia entrepreneur itu kan wirausaha ya. Iya. Bedanya orang yang sukses dengan orang yang gagal itu cuma satu. Kalau orang gagal itu jatuhnya 10 kali, Iya. bangkitnya 10 kali. Kalau gagalnya 100 kali, bangkitnya 100 kali. Kalau gagalnya 1000 kali, bangkitnya 1000 kali. Itu orang gagal. Lembah namanya, lembah UGM. Zaman dulu tapi ya. Atau kalau mereka main golf gitu, di lapangan golfnya tempat mereka parkir mobil kan ada rumput tuh. Bapak taruh di atas rumput. Bapak nggak nungguin dekat situ. Bapak jauh-jauh, agak sembunyi deh. Bapak lihat mereka udah selesai main golf atau main tenis tuh biasanya pulang nunjuk ke kendaraannya ya. Salam Digito. Halo guys, selamat datang kembali di podcast Himpunan Mahasiswa Agribisnis, tempat di mana kita bisa mengetahui informasi seputar jurusan agribisnis yang ada di Universitas Bangka Belitung. Bersama saya Titi Adinia, mahasiswa aktif dari jurusan agribisnis. Nah, di episode 6 kita pada hari ini, kita telah kedatangan tamu spesial, yaitu Bapak Dr. Muntoro, SP MSc, selaku narasumber kita pada hari ini, sekaligus pembina Himpunan Mahasiswa Agribisnis periode 2023-2024. Nah, bagaimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya terima kasih kepada Pak Mun yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast kita pada hari ini. Nah, dengar-dengar Bapak selain menjadi dosen itu, Bapak juga merupakan pelaku usaha bisnis. Nah, boleh Bapak ceritakan bagaimana sih awal mulanya bisa memulai bisnis tersebut? Ya, sebetulnya ketika memulai sebuah bisnis itu kondisinya terpaksa karena Bapak sudah punya tanggung jawab, sudah punya istri, sudah punya anak. Jadi hikmahnya itu ketika kita punya tanggung jawab, maka kita akhirnya berpikir tuh mulai kreatif, apa ya yang bisa kita usahakan untuk mencari pemasukan buat keluarga gitu cerita awalnya. Lalu apa sih arti entrepreneur sendiri menurut Pak Mun? Sebetulnya begini, ketika saya mulai mengajar mata kuliah entrepreneur itu, saya menemukan banyak sekali salah prasangka gitu ya, salah duga. Sebetulnya yang dimaksud entrepreneur itu adalah etos kerja. Kalau bahasa Indonesia entrepreneur itu kan wirausaha ya. Yeah. Wira itu artinya berani. Jadi orang yang berusaha dengan keberanian begitu. Keberanian menanggung risiko, menanggung rugi dan sebagainya gitu. Nah, jadi namanya entrepreneur itu sebetulnya etos kerja. Etos kerja apa sih? Tekun, jujur, ulet, sabar, pantang menyerah, mau belajar, tulus, ikhlas, inovatif, kreatif gitu. Dan harus berani menanggung risiko. Cuma hari ini orang salah duga dikira entrepreneur itu salah satu jenis pekerjaan seperti pebisnis gitu. Jadi orang salah dikira entrepreneur itu ya wirausaha, disama-samakan dengan wira swasta atau pebisnis begitu. Nah, sebetulnya kalau entrepreneur itu etos kerja ya. Jadi kalau orang yang mengerjakan tugasnya, apapun tugasnya, entah dia sebagai PNS, sebagai karyawan perusahaan, sebagai dosen, sebagai pebisnis sekalipun, kalau dengan etos kerja wirausaha, berarti dia seorang entrepreneur. Misalnya ada katakan sosiopreneur. Orang yang bergerak di bidang sosial dengan membawa nilai-nilai entrepreneur. Ada teknopreneur, seorang ahli teknologi gitu ya. Misalnya seperti almarhum Pak Habibie itu contohnya gitu ya. Beliau melakukan tugas beliau dengan etos kerja wirausaha tadi, maka disebut namanya teknopreneur. Nah, di tempat kita makanya disebut agripreneur. Jadi orang yang membawa etos kerja wirausaha ke dalam bidang-bidang usaha di pertanian gitu. Bisa terjadi seorang pebisnis itu bukan entrepreneur. Misalnya pebisnis itu mengandalkan bantuan dari orang lain, entah itu keluarganya, orang tuanya gitu ya, untuk cepat sukses, tidak melalui sebuah
etos kerja entrepreneur. Itu sah-sah saja sih, tapi nanti basicnya nggak kuat. Biasanya seperti itu. Tapi kalau orang yang sudah istilahnya sering jatuh bangun ya, banyak jatuhnya dari bangunnya. Enggak, banyak bangunnya daripada jatuhnya. Kalau jatuhnya 10, saya pernah dapat masukan tuh dari almarhum Pak Ciputra. Iya. Tahu ya Pak Ciputra ya? Tahu. Yang punya Citra Land Mall itu ya, konglomerat Indonesia. Nah, tapi beliau udah wafat. Nah, gitu ya. Jadi beliau waktu ngisi kuliah umum perdana di Gajah Mada itu bilang, bedanya orang yang sukses dengan orang yang gagal itu cuma satu. Kalau orang gagal itu jatuhnya 10 kali, bangkitnya 10 kali. Kalau gagalnya 100 kali, bangkitnya 100 kali. Kalau gagalnya 1000 kali, bangkitnya 1000 kali. Itu orang gagal. Jadi ketika orang gagalnya 10 kali, bangkitnya 10 kali, saat dia gagal itu dia nggak bangkit lagi gitu. Nah, bedanya dengan orang sukses itu gagalnya 10 kali, bangkitnya 10 tambah 1, 11 kali. Kalau 100 kali gagalnya, bangkitnya 101 kali. Kalau 10.000 kali, bangkitnya 10.001 kali. Cuma selisihnya 1 aja antara orang gagal dan orang sukses gitu. Ya Pak, jadi menurut Pak Mun sendiri nih, bagaimana cara membangun jiwa entrepreneur? Jadi ketika entrepreneur dipahami sebagai etos kerja, maka membangun etos kerja itu mau tidak mau itu harus ada motivasi dari dalam diri. Jadi motivasi, inner motivasi namanya. Bukan motivasi dari luar. Nah, motivasi yang paling kuat itu dari dalam diri itu. Sebetulnya diajarkan oleh Allah itu. Orang-orang yang mengakui adanya Tuhan ya, artinya orang yang beragama itu pasti motivasinya tinggi. Motivasinya bukan ingat mati, ingat hidup sesudah mati. Setelah kematian kan ada kehidupan lagi. Nah, ketika ada orang yang meyakini adanya kehidupan sesudah kematian, dia ingat kehidupan itu. Kehidupan itu akan berdasarkan apa yang pernah dia lakukan waktu hidup di dunia itu. Ya kan? Ya. Nah, kalau misalnya orang itu semuanya pasti akan mati kok. Tidak ada orang yang hidup di dunia ini tidak akan mati, tidak ada. Pasti mati semua. Tapi kalau kehidupan di dunia ini akan menentukan bagaimana kehidupan dia nanti sesudah mati, maka itu akan memotivasi orang untuk memiliki etos kerja wirausaha. Misalnya bagaimana orang mau jujur? Kamu kalau jujur nanti disayang Allah loh, nanti dimasukkan surga. Nah, gimana kamu bisa mau kerja keras, beramal baik, namanya beramal soleh ya. Kenapa orang mau beramal soleh? Karena iming-iming nanti masuk surga loh. Kalau iming-imingnya nanti dapat untung sekian miliar, untungnya sekian triliun, biasanya nanti ketinggalan tuh atas kerjanya. Bapak lihat tuh, sulit orang mau jujur hari ini karena dia lupa kehidupan setelah kematian. Menurut Bapak begitu. Lalu Pak, kebiasaan apa saja yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai jiwa entrepreneur? Pertanyaan kamu kok bagus banget sih. Bapak tuh jarang banget nerima pertanyaan dari mahasiswa seperti kamu. Beneran nih kamu nanya kayak begini? Iya Pak, beneran. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memiliki jiwa entrepreneur? Kebiasaan. Ya. Latihan. Jadi pertama ya tadi yang saya sebutkan niat ya. Iya, niat. Innama a'malu binniyat. Jadi segala amal itu semuanya dilakukan atas dasarnya niat. Niatnya tadi karena ingat ya, nanti ada kehidupan loh setelah kematian. Itu yang pertama kali tuh. Terus yang kedua, melatih diri. Kita jarang sekali ya melatih diri. Yang orang tadinya misalnya malas. Oke, Bapak marah banget loh kalau ada orang yang mengatakan mahasiswa Bapak tuh bodoh. Bapak bilang nggak ada mahasiswa saya yang bodoh, nggak ada. Sebodoh-bodoh mahasiswa saya, kalau dia rajin, pasti suatu saat dia pintar. Tuh ada pisau tuh ya. Pisau setumpul apapun, bahkan punggung pisau itu yang sangat tumpul itu, kalau setiap hari diasah, itu pasti suatu saat tuh akan tajam. Sebodoh-bodoh orang, kalau dia rajin belajar terus ya, tekun, jujur gitu ya, ulet, itu pasti dia bisa. Nah, Bapak marah kalau dikatakan ada mahasiswa Bapak yang bodoh. Banyaknya mahasiswa Bapak malas. Kena penyakit M tuh. Gimana cara menghilangkan penyakit M? Latihan. Misalnya malas bangun pagi gitu ya, selalu bangunnya jam 6 pagi. Pasang jam jam alarm. waker itu ya, alarm ya. Nah, itu disetel 5:30.
Udah terbiasa bangun setengah 6, besok setelah jam 5 turun dikit-dikit. Nanti terbiasa kok. Jadi kita harus membiasakan diri saja. Membiasakan dengan etos kerja yang baik. Yang tadinya malas jadi rajin, yang tadinya takut jadi berani, yang tadinya lemah jadi kuat, begitu ya. Salah satu contoh boleh Bapak kasih tahu. Boleh. Kalau misalnya ada mahasiswa yang takut, misalnya ya ada mahasiswa tuh takut menyatakan cintanya, takut ditolak tuh ya kepada mahasiswi ya. Bapak ajarin gampang, cari 10 mahasiswi yang nolak kamu. Terbiasa nanti dia ditolak, yang ke-11 pasti nerima tuh, gitu. Menghilangkan rasa takut, dibiasakan. Takut dengan sesuatu yang tidak nampak, misalnya takut kepada hal gaib gitu ya, takut pada hantu gitu ya. Ayo, belajar beraninya gimana? Biasakan duduk tengah malam, jam 2 malam di kuburan. Berani nggak? Ayo kalau takut Bapak temanin. Gitu caranya, untuk melatih menghilangkan rasa takut. Takut itu macam-macam. Takut pada bayangan diri sendiri, takut rugi, takut gagal. Itu masalah tuh, masalah etos kerja. Ya, gitu. Lalu Pak, permasalahan anak muda sekarang itu mempunyai rasa malas dan tidak percaya diri. Nah, bagaimana sih menurut Pak Mun sendiri untuk menghilangkan rasa malas itu dan rasa tidak percaya diri itu? Ya itu tadi, Bapak bilang, dalam konsep pendidikan ada pengalaman berhasil, ada pengalaman gagal. Ketika orang menghadapi masalah, misalnya masalah malas, latihan. Gimana dia? Apakah latihan sekali langsung gagal? Langsung berhasil? Biasanya enggak sih. Sekali gagal, masih malas gitu ya. Tadi Bapak bilang, latihan. Yang penting ada niat gak dalam hati. Saya pemalas ini, saya harus ngalahkan diri saya sendiri. Yang bisa pada pendidikan orang dewasa ya, yang bisa mengalahkan diri kita, yang ngatur diri kita, jangan orang lain, diri kita sendiri. Nah, kalau yang bisa ngalahkan saya, ya saya sendiri. Ngalahkan apanya sih? Ngalahkan kelemahan-kelemahan itu tadi. Malas, takut, minder, apalagi banyak tuh. Harus dilatih. Misalnya menghilangkan rasa malas, ya itu tadi pasang jam alarm itu ya. Dari jam 6 biasanya turun tuh setengah 6, turun jam 5, turun setengah 5, turun jam 4 gitu. Kalau udah jalan sebulan, pasti nanti dia begitu jam 4, dia nggak usah pakai alarm lagi. Terbangun karena udah terbiasa. Ala bisa karena biasa. Itu aja, mudah banget. Tapi sekarang ini orang nggak mau menerima tanggung jawab. Padahal tanggung jawab itu adalah yang memicu orang untuk melatih dirinya. Seperti Bapak ceritakan tadi. Bapak nikah awal loh. Belum lulus S1 Bapak udah nikah. Bukan karena Bapak udah berbuat yang enggak. Bapak pengen dapat calon istri yang memang betul-betul terima Bapak. Bukan terima embel-embel Bapak, ke gelar kesarjanaan Bapak dan sebagainya itu. Kalau ada orang yang mau nikah padahal yang belum lulus kan, pasti dia mau sama orangnya kan? Iya. Gelar belum dapat gitu. Nah, ketika Bapak udah punya anak, sebelum lulus S1 itu Bapak udah punya anak. Nah, itu tanggung jawab Bapak. Gimana satu sisi Bapak harus menyelesaikan skripsi, seperti adik-adik nanti kan harus menyelesaikan skripsi untuk selesai S1. Gimana Bapak harus punya tanggung jawab memberi makan anak istri Bapak. Keras tuh, yang tadinya santai-santai, malas-malas, nggak bisa lagi. Nggak punya lagi waktu untuk main game. Gitu. Jadi diberi tanggung jawab. Makanya Bapak baru menyadari kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyuruh umatnya menikahlah gitu. Apa sih kaitan menikah dengan kewirausahaan? Nah itu Bapak udah jelaskan tuh tadi. Ada tanggung jawab gitu. Kalau orang nggak punya tanggung jawab, Bapak waktu menikah itu uangnya banyak. Karena Bapak dapat ikatan dinas, dosen sering ngasih Bapak proyek. Uangnya nggak karu-karuan kemana-mana. Poya-poya aja Bapak. Tapi begitu udah punya anak istri, anak Bapak udah nangis. Rupanya susunya kurang, sudah habis. Bapak harus berpikir keras bagaimana caranya untuk mendapatkan susu dengan cara yang halal gitu. Tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Mahasiswa hari ini, pemuda harus ambil tanggung jawab begitu. Lalu Pak, bagaimana cara mengubah pola pikir anak muda zaman sekarang karena mereka kadang berpikir terlalu muda untuk memulai bisnis? Ya, jadi kalau pola pikir itu sekali lagi bisa berubah ya kalau dia dihadapkan pada sebuah masalah. Jadi Bapak pernah dapat ada gium tuh, ada quote lah ya, quotation. Saya mohon kekuatan kepada Allah, tapi Allah beri saya kesulitan, masalah.
Ternyata dengan masalah dan kesulitan itu saya menjadi kuat gitu. Nah, maka mahasiswa ya, generasi muda ya, Ya. bagaimana caranya untuk supaya bisa apa tadi? Bisa memiliki Jiwa entrepreneur. bukan tadi pertanyaan. Memulai bisnis. Bukan yang tadi pertanyaan terakhir, Untuk memulai membangun bisnis. membangun bisnis. Iya, Nah, membangun jadi ketika dia punya kepedulian, Iya. punya tanggung jawab gitu ya, nanti dia akan menemukan jalannya sendiri. Profesor Yohanes Suryo, bukan Roy Suryo ya, Profesor Yohanes Suryo itu menceritakan beliau itu adalah pelatih dari tim Olimpiade Indonesia. Maka dia katakan mestaku, semesta mendukung, dia bilang begitu. Jadi kalau orang itu sudah tidak ada punya pilihan lain kecuali menang, ketika dia sudah punya seperti kuda itu sudah punya kehausan, maka berilah dia minum kuda itu saat dia haus. Jangan pernah memberi kuda minum sebelum dia haus, nggak akan minum. Walau Anda kasih dia Sprite, Coca-Cola, Fanta, susu yang enak-enak itu, nggak akan minum karena nggak haus. Tapi ketika orang sudah haus, saat itulah Anda beri dia gitu. Maka hari ini buatlah suasana yang menyebabkan mahasiswa haus, mahasiswa butuh, mahasiswa perlu. Misalnya, contoh ya kan, Ya. ada mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jangan pernah dia berpikir, kok susahnya saya ini dari keluarga kurang mampu. Saya ini sekolah harus kerja keras, banting tulang, peras keringat. Kok nggak seperti si A itu ya? Itu misalnya anak bupati, anak gubernur, anak pengusaha gitu ya. Dia apapun serba ada. Nggak boleh mahasiswa berpikir begitu. Allah itu maha pengasih, maha penyayang, maha adil begitu ya. Memberikan kepada hambanya itu yang sudah pas. Apapun kondisinya. Tinggal kita belajar memaknai. Mengapa sih? Kenapa sih Allah beri saya hidup yang seperti ini? Orang tua miskin. Kalau dia bertanya begitu, terus dia minta petunjuk kepada Allah. Ya Allah, tolong tunjukkan kepada saya. Kenapa sih? Apa sih maksudnya? Maksudmu ya Allah memberi saya dari keluarga yang miskin itu tadi? Nanti dia diberi jawaban tuh. Oh, supaya kamu menghadapi masalah itu supaya kuat. Kreatif tuh muncul tuh. Bapak juga berasal dari keluarga nggak mampu. Tahu nggak? Bapak kuliah di Gajah Mada, S1 dulu. Iya. Bapak tuh jualan. Karena keluarga nggak mampu. Jualan apa? Jualan pot. Muncul kreativitas. Macam-macam deh, panjang ceritanya. Kalau Boleh, misalnya Pak, diceritain. kalau misalnya dikasih waktu Bapak cerita tuh. Iya, boleh, Jadi jual pot awal ya tahun 87 Bapak kuliah itu. Jadi tahun 87 88 itu semester 1 tuh Bapak kuliah tuh. Jadi jual pot. Waktu itu awal sekali pot yang berbentuk pohon itu ya. Ya. Bapak enggak bisa buat pot. Tapi Bapak bisa membantu tukang buat pot untuk menjualkan potnya. Bapak beli zaman itu harganya 6.500. Bapak jual 12.000. Kalau zaman 87 itu ya 6.500 itu seperti kalau sekarang itu kita bandingkan ya. Satu mangkok bakso kalau nggak salah waktu itu baru 500 rupiah. Sekarang satu mangkok bakso berapa? 10.000 ada yang 15.000 sih. Anggaplah 10.000 gitu ya. Atau 15.000 ya. Berarti kan lipat 30 kalinya. Berarti 6.500 kali 30 itu berarti berapa? Sekitar 195.000. Iya. Kurang lebih lah begitu ya. 195.000 rupiah. Bapak jual 12.000 kali 30 kalinya berarti 360.000. Untungnya berapa tuh? Sekitar 65.000 gitu ya. Satu buah potnya. Caranya Bapak jualnya gimana? Bapak waktu itu karena kepepet ya, masih sekolah ya. Jadi belum nikah pun Bapak sudah usaha itu. Jadi ketika nikah Bapak nggak takut gitu loh. Makanya berani nikah waktu belum lulus S1. Bapak jual kepada dosen-dosen tuh. Karena potnya seperti tonggak kayu. Bapak taruh di di parkiran, di atas rumput tuh, di parkiran tempat dosen main tenis tuh. Di lembah namanya, lembah UGM. Zaman dulu tapi ya. Atau kalau mereka main golf gitu, di lapangan golfnya tempat mereka parkir mobil kan ada rumput tuh. Bapak taruh di atas rumput. Bapak nggak nungguin dekat situ. Bapak jauh-jauh, agak sembunyi deh. Bapak lihat mereka udah selesai main golf atau main tenis tuh biasanya pulang menuju ke kendaraannya ya.
biasanya mereka nggak langsung pulang, ngobrol dulu sama temennya. Begitu sedang ngobrol, kan capek habis olahraga tadi, ada tonggak kayu, didudukin. Bapak dudukin. Begitu duduk ya, senang hati bapak. Tahu sebabnya apa? Karena begitu didudukin, bapak datangin. Selamat sore Pak, udah selesai main olahraganya Pak, main tenisnya. Udah capek ya Pak ya? Ya capek dong. Gimana Pak dengan pot saya? Bapak tiba-tiba begitu. Pot apa? Iya Bapak mau beli nggak pot saya? Mana potnya? Itu yang Bapak dudukin. Karena sudah didudukin, nggak enak hati dia kalau nggak melihat pot Bapak. Dan memang waktu itu baru banget ya, membuat pot yang dibuat seperti pohon kayu begitu. Persis seperti pohon kayu. Gitu. Jadi ketika dia ini pot tuh punya kamu, keren ya gitu. Langsung beli. Kadang saat itu laku 4, laku 5. Itulah yang untuk nambahin biaya kuliah Bapak gitu. Kalau dari orang nggak mampu jadi kreatif. Hari ini kalau kita nggak punya kreativitas, ketinggalan zaman kita. Itu semangat Kaizen namanya. Inovasi tiada henti. Gitu. Jadi harus berinovasi terus. Begitu. Lalu Pak, yang terakhir nih, pesan Bapak untuk generasi muda yang ingin membangun jiwa entrepreneur. Oke. Jadi pesan Bapak kepada pemuda nih ya, yang memang betul-betul ingin membangun jiwa entrepreneur. Bukan ingin, harus membangun jiwa entrepreneur. Kalau Indonesia punya generasi muda seperti kalian yang memiliki jiwa entrepreneur, apapun profesi Anda nantinya, sebagai pebisnis punya jiwa entrepreneur, sebagai pemimpin punya jiwa entrepreneur, sebagai pegawai punya jiwa entrepreneur, itu pasti atas izin Allah, insya Allah namanya ya, Indonesia maju pasti. Indonesia emas itu akan tercapai. Nah, pesan Bapak, untuk Anda memiliki jiwa entrepreneur, ambillah tanggung jawab. Ambil tanggung jawab. Misalnya, seperti Bapak nikah awal tadi itu ya. Iya. Atau ya, Anda posisikan diri Anda, walaupun Anda anak orang yang kaya, Anda orang berada, Anda serba ada begitu. Tapi jangan mau Anda memposisikan diri Anda enak tidur gitu. Orang kalau misalnya tidur, kalau udah ajalnya mati juga. Mendingan matinya karena kerja keras, beramal soleh, beramal baik. Maka hidupnya itu akan bermakna. Dan itu akan menentukan kebahagiaan dia di kehidupan nanti sesudah mati. Maka pesan Bapak kepada anak muda, ambil tanggung jawab. Apapun itu. Misalnya Anda tidak susah sekarang. Biasakan Anda hidup tidak enak pada zona nyaman atau comfort zone. Jadi ambil tanggung jawab. Tanggung jawab apa? Itu tuh banyak tuh masih anak-anak yatim piatu. Anda peduli. Maksud Bapak ngambil tanggung jawab tuh peduli. Anda aktif. Termasuk Anda aktif di HIMA kan? Di Himpunan Mahasiswa Agribisnis. Iya. Ambil. Aktif. Ambil tanggung jawab itu. Jangan mau berada di zona nyaman. Hanya tidur di rumah. Pulang kuliah, kampus, kos-kosan. Kampus, rumah. Nggak ngambil tanggung jawab itu. Aktiflah. Jangan biarkan waktu Anda 24 jam itu tersia-sia hanya tidur, main game. No, gitu ya. Itu pesan Bapak buat generasi muda. Oke, luar biasa sekali Pak Mun selaku narasumber kita pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian podcast dari kami. Saya Titi Adiniah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya sudah ngundang Bapak.